Assalamualaikum, nama saya Hilman Apriansyah, NIM 2017 80181. Di sini saya akan meringkas chapter 1 sampai chapter 6 mata kuliah MPPS DM. Yang pertama, chapter 1, kita akan membahas training in organization. Jadi, training itu sendiri adalah satu subsistem yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Training ada beberapa hubungan antara training dengan human resource, antara lainnya yaitu rekrutmen kompensasi dan talent development. Dan training dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di dalam organisasi lingkungannya, yaitu visi misi, strategi, rekrutmen, kebijakan dan anggaran, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang training di perusahaan juga bisa diselaraskan dengan strategi bisnis dan teknologi. Contohnya ada Link Learning Skill Academy. Lalu mengelola sumber daya manusia dalam training dapat dilihat dengan demografisnya. Contohnya tuh topik training bagi pria dan wanita. Lanjut ke chapter 2, strategi aligning training dan strategi adalah sudut pandang perusahaan pemberi kerja. Yang pertama ada strategi planning, yang kedua ada strategi organisasi, yang ketiga ada competitive market leader dan cost leader. Lalu external environment adalah faktor luar lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi. Contohnya pemerintah, alam, ekonomi sosial, dan pesaing. Lalu ada internal environment, yaitu faktor dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi. Contohnya tuh strategi, teknologi, struktur, dan hubungan. Lalu ada KSA, yaitu knowledge, skill, attitude, dan performance. Karena KSA meningkat melalui training akan percuma jika sistem itu sendiri tidak mendukung. Lalu masuk ke chapter 3, yaitu tentang learning, motivation, dan strategi. Jadi ketiganya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Dari ketiga tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik. Motivasi dipengaruhi oleh citra diri, kondisi psikologis, dan suasana. Lalu masuk ke chapter 4, yaitu tentang training need analysis. Jadi training need analysis itu mencakup input, yaitu organisasi analisis, operasional analisis, dan personal analisis. Itu sendiri diproses menjadi identitas performance dan menghasilkan training needs dan non-training needs. Lalu masuk ke chapter 5, training design, yaitu memberi input learning teori, lalu training needs, lalu juga organisasi constraints, constraints diproses, develop, lalu ada training objektif dan menghasilkan output, determinan, faktor, dan evaluation object. Lalu kita masuk ke chapter 6, yaitu traditional training method. Pertama tuh ada lecture and demonstration, yaitu membuat diskusi dan demonstrasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua ada game and simulation. Perusahaan dapat membuat game dan simulasi berupa kayak in basket, case studies, equipment simulation, and business game. Yang ketiga on the job, perusahaan itu membuat suatu pelatihan dan mentoring yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat computer based training, yaitu perusahaan menyediakan program instruksi, interaktif multimedia, dan virtual reality untuk melatih karyawan agar memenuhi kompetisi. Sekian dan terima kasih.